Aulia, ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullah. Halo, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia, teman-temannya disuruh masuk ya. Oke, Pak. Ya, sekarang Aulia suruh masuk teman-temannya. Singgah dulu sebentar, perjalanan jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampai kepada jiwa yang bersedih. Begitu ingin percaya kau ini, jika tak ada tempat kembali, bawa luka biar aku obati. Tidakkah ketika berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu bersandar sebentar, selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Dan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampai kau yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni, jika tak ada tempat kembali, bawa luka biar aku obati. Tidakkah ketika itu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu bersandar sebentar, selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar.
Sampai kapan sedih begitu ingin kau jika tak ada kembali bawa luka biar aku obati tidakkah selama ini kau hebat hanya kau tak didengar. Selama ini kau hebat, kau pastikan didengar. Pertama, Dalam urusan trading, keamanan sangat penting bagi saya. tak sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Hanya dia. Tuhan itu jelas samudra. Mendaki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, kau menjaga hati. Kau dan aku sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu
lama berlalu, kau dan aku. Baru itu laut samudra, kan lagi pegunungan di wilayah. Apapun yang dilakukan untuk dirimu, sayang, menjaga hatiku. Baru itu laut samudra, dan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu, sayang, oh menjaga hatiku. Oh, yang merasa semua terasa tidak seindah yang lain hatiku, lancar siang hatiku tersirat, janjiku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga terselamanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullah. apakah suara saya terdengar? Halo, untuk mahasiswa dimohon on cam ya. Iya Pak, kedengeran Pak. Kepada seluruh mahasiswa, karena ini perkuliahan terakhir, saya mohon on cam. Kita langsung UAS, tidak ada pertemuan lagi habis ini. Tidak ada pertemuan lagi. Tolong on cam. Anissa, Ya, Pak. on cam. Anwar Gani, on cam. Anwar, Atikal, Zainal, Ali Haidar, Ali Haidar,
Arif, tidak ada. Tabikul Umam. Tabikul. Tabikul Umam. Syahrul Ibrahim. Hadir Pak. Yang on cam semua. Tabikul Umam. Sabikul Umam. Emang brosnya dari siapa? Brosnya dari jangan Yajid, sekarang lah. Malam. Yajid Al-Khair. Pak hadir Pak. Hidupkan kameranya. Ya Pak. Maaf lagi di jalan Pak. Bentar lagi nyampe rumah Pak. Ya, ya, nanti dihidupin ya. Ya Pak. Baik, Reja Pahlevi. Berarti yang belum hidupin Ya Pak kamera hadir Pak. Imam sama Mat. Oke, baik, teman-teman, karena ini pertemuan kita yang terakhir. Setelah ini kita tidak ada kuliah lagi. Kita langsung UAS. Selamat mengerjakan UAS. Nanti UASnya seperti biasa, tulis. Sebenarnya saya setiap UAS itu tulisan, tapi tidak memungkinkan karena peserta kalian banyak dan juga tidak bisa hadir ke Unisula. Oleh karena itu saya memberikan UAS apa namanya? Tulis saja materi-materi yang telah kita sampaikan dan bersifat open book. Kalian boleh buka buku, artikel, apapun, jurnal, Google, silakan. Oke, yang ada pun yang akan saya berikan soalnya yang pertama mengenai penahanan, sorry, yang pertama mengenai dakwaan, jenis-jenis surat dakwaan, pra peradilan dan pembuktian. Nah, oleh karena itu eh, dakwaan kita sudah selesai, terus pra peradilan juga. Untuk selanjutnya kita berbicara mengenai pembuktian. Nah, apa itu pembuktian, Haidar? Menurut Haidar, apa yang dimaksud dengan pembuktian? Baik secara bahasa. Halo, tidak kedengaran Haidar? Tidak kedengaran Bapak. Suara saya tidak kedengaran. Terus putus Pak. Kalau di tempat yang lain kedengaran suara saya. Jelas Pak. Kedengeran, Pak. Ya sudah Haidar, menurut kamu pembuktian itu apa? Pembuktian adalah menunjukkan suatu fakta Pak. Suatu fakta yang benar. Fakta apa? Fakta yang aktual. Ya, fakta yang aktual itu fakta yang apa? Ya seperti apa yang dimaksud yang diinginkan mereka. Ya yang diinginkan itu apa? Contohnya kayak ingin pembuktian jelasnya apa ya? Kayak pidana lah. Ya ini emang Pidana. pidana. Kita nggak belajar perdata. Ya, maksudnya jelas nggak sesuai fakta nggak kejadian itu gitu Pak. Sesuai fakta nggak kejadian itu. Bukti itu apa sih bahasa Inggrisnya? Bapak Bukti itu apa sih bahasa Inggrisnya? nggak tahu Pak. Ya jangan jawab nggak tahu. Kan saya kan udah bilang. Saya search dulu Pak. Jelani. Bukti apa bahasa Inggrisnya Jelani? Jelani. Erik Jelani atau Anwar Jelani, Pak? Ada dua ya. Ya udah Anwar Jelani. Apa bukti? Bahasa Inggris, Pak. Ya bahasa Inggrisnya bukti itu apa? Proof. Evi. Hah? Proof. Selain proof. Apa ya? Apa selain proof? Evidence Pak. Kan saya nggak tanya kamu. Saya tanya Anwar. Kamu giliran ditanya
Diam, bilangnya nggak tahu. Giliran saya udah nggak tanya, baru bisa ngejawab. Kan saya tanya Anwar. Baru Halo Anwar, Eviden. apa bedanya evidence sama proof? Eh, apa ya, Pak? Kok Segi malah pem- tanya balik? ya dari segi pemakaian mungkin, Pak. Ya pemaknanya kayak gimana bedanya? Kalau huruf itu mungkin sifatnya Maksudnya sifatnya tuh gimana? sifat pemakaiannya, Pak. Ya sifat pemakaian tuh kayak gimana? Maksudnya tuh yang jelas gitu loh. Iya kan saya belum ngomong apa-apa, Pak. Baru Iya, sedang maksudnya berpikir saya, ini. saya tanya lagi ke kamu, sifat pemaknanya itu seperti apa? Antara formal dan tidak formal mungkin, Pak. Yang formal yang mana? Eviden. Kalau proof nggak formal. Iya, mungkin. Saya tidak tahu, Pak. Tapi saya jawab seperti itu. Yang lain, Aulia, Ini Pak, kalau evidence itu putus-putus. Lutfiana aja, putus-putus. Lutfiana, Iya, Pak. udah putus. Transit suaramu. Lutfiana, Iya, Pak. suaramu Aulia putus-putus. Transit di mute ada dulu. Lutfiana, bahasa Inggrisnya bukti apa? Evidence, Pak. Terus, Ada proof juga. apa yang bedain proof sama evidence? Sama saja, Pak. Hanya perbedaan kata aja, persamaan kata. Yang sering digunakan di pengadilan, proof atau evidence? Evidence. Sama berarti sama Anwar. Ya benar, evidence. Evidence itu bahasa formalnya, kalau proof itu sesama bukti tapi bukan dalam keadaan bukti formal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Syahrul Ibrahim. Syahrul, Iya, Pak. bahasa Belandanya bukti itu apa? Hmm, Syahrul, iya, Pak. apa bahasa Belandanya bukti? Bewis. Apa? Bewis. Bewis. Ya, benar, Bewis. Dari mana kamu tahu? Ya, Kamu tahu-tahu pernah, aja. oh tahu-tahu aja, kamu pernah ke Belanda. Enggak, Pak. Tahu-tahu aja. Atau Sekarang nebak gitu. yang menjadi pertanyaan, pembuktian itu di dalam KUHP pasal berapa? Kausar, Kausar. Pembuktian di dalam KUHP itu pasal berapa, Kausar? Pasal 183. Coba kamu bacain. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan pada suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ya, maksudnya itu gimana? Eh, Kalau misalnya ada dua bukti yang sah dan itu yakin, jadi hakim nggak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada terdakwa gitu. Jadi alat bukti itu yang sah, jadi dia tidak bisa dijadikan sebagai terdakwa. Maksudnya gimana yang jelas, Kausar? Ya kalau ada bukti, ada dua bukti yang sah, dia tidak boleh dipidana gitu, Pak. Benar, Atikal. Seperti itu. Iya, Pak. Gimana? Tolong disempurnakan apa kata Kausar. Dibantu. Itu kamu baca pasal berapa, Kausar? 183, 108? 83, Kalau 184? 184, eh yang keterangan alat bukti ya, Pak.
Ya baca aja, tinggal baca. Ya, sebentar. Eh, Ayo baca Kausar. sebentar. Kausar baca. Sebentar, Pak. Belum ketemu. Eh, ayat Yang 1 mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Yang bunyinya adalah alat bukti yang sah apa? ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kemudian, kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan bahwa putusan itu benar, sehingga si tersangka dinyatakan bersalah dalam penyelesaian perkara pidana. Coba pasal 84 ayat 2, saudara baca. Ayat 2, jenis-jenis alat bukti yang sah. Oh, ini ayat 1. Bentar. Ayat 2. Ada yang mau bantu Kausar untuk baca kuhab? Artikel yang dibacakan Kausar itu 183 itu maksudnya minimal 2 alat bukti itu seperti apa? Hah? Yang 184 apa 183, Pak? 183. Anwar, Iya, Pak. maksud pasal yang dibacakan Kausar itu apa? 183 itu. Tentang alat bukti, Pak. Ya, benar tentang alat bukti. Maksudnya tuh 2 alat bukti yang sah itu maksudnya seperti apa? 2 alat bukti itu bukti apa? Eh, bentuknya bisa kesaksian Ya, atau kesaksian benar itu jenis-jenisnya. Ada petunjuk, ada surat, keterangan terdakwa, keterangan ahli. Itu jenis-jenisnya. Yang saya tanya, kenapa di situ ditaruh 2 saksi? 2 alat bukti. mungkin kalau satu ada kemungkinan untuk bisa dibandingkan, Pak. Kalau dua, misalkan yang pertama kesaksiannya itu bisa dibandingkan gitu. Kalau misalkan sama kan itu bisa jadi sama atau beda kesaksian yang pertama dan yang kedua gitu, Pak. Hanif, Kalau kesaksian kenapa, Nif? Kenapa nih? Memang biar bisa dapat perbandingan, Pak. Biar nggak cuma satu Kok bukti bandingan? satu biar nggak dari satu ini aja satu sisi gitu. Anissa, kok bukti bandingan? Anissa, Bara, kenapa Bara? Kenapa 2 saksi, Pak? Kenapa 2 alat bukti? Nggak ada yang bilang saksi. 2 alat bukti. Tanya Anwar. Ya, 2 alat bukti kan, Anwar? ya Pak. 2 alat bukti, Pak. Ya kenapa 2 alat bukti di situ? Karena supaya lebih meyakinkan lagi, Pak. Kalau satu bisa jadi itu masih ragu, Pak. Meyakinkan. Misalnya begini, orang membunuh, buktinya cuma 1. Bisa nggak dikatakan membunuh? Kalau dalam pasal itu enggak bisa, Pak. Cuma 1 orang melihat, misal. Apakah bisa? Kalau 1 orang lihat itu saksi, Pak, bukan masuk bukti Iya, juga, saya Pak. tanya, saya tahu. Saksi itu termasuk alat bukti atau tidak? Masuk, Pak. Nah iya, berarti kan saksi kan bagian dari alat bukti. Kenapa di situ itu minimal
dua alat bukti. Kenapa? Kalau menurut saya Pak, Ya, bukti kalau sama juga dengan saksi, berarti itu pasalnya itu merujuk ke Al-Quran juga Pak. Dua bukti, syahidain. Dua orang. apa? Ayo jelaskan ayatnya. Tapi dalam ayat itu ke masalah hutang Pak. Iya, maksudnya saya jelasin ayatnya aja. Yang menyuruhkan saksi itu atau bukti itu dua, apa ayatnya? Syahidaini, lupa banyak. Saudara Hafidz. Hafiz enggak Pak? Yang Hafidz siapa di kelas ini? Ada Iqbal, Iqbal coba tanya Iqbal Pak. Hafiz dong. Iqbal Hafidz. Gugus, Pak. Enggak, Pak. Jangan nggak ngaku. Alat tentang kesaksian apa? Ayat-ayat tentang kesaksian. Ya syahidani ya dua saksi, tahu itu. Ya udah kalau nggak ayat hadisnya. Beda-beda. Ayo Iqbal, apa ayatnya, Bal? Kalau nggak hadisnya. Beda-beda kasus, Pak. Mungkin kalau hutang itu dua saksi. Kalau tentang misalnya seseorang perempuan muslimah yang baik tertuduh berzina itu harus empat saksi. Jadi beda-beda kasus, Pak. Tergantung kasusnya apa dulu. Kalau ayat yang perempuan berzina empat saksi itu seperti apa? Kalau nikah berapa saksi, Bal? Kalau saksi nikah itu ada dua, Pak. Kalau yang tertuduh itu kalau nggak salah ajaknya gini, Pak. Fastashhidu arba'at ashhurin fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta gitu-gitu lah Pak. Tapi kalau yang tentang hutang itu ada apa? Lupa Pak ayatnya Pak gimana Pak? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin Ah itu Pak. ila Baca, ajalin jangan diputus, Syahrul. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum kadhum bil adl. Itu ayatnya panjang, Pak. Satu halaman ayat Berarti pada pembahasan hakikatnya, hutang. ketika kita berbicara dalam konteks bukti, alat bukti di dalam Al-Quran, di dalam Islam pun bervariasi, depend on case, benar apa yang dikatakan Bara sama Iqbal, depend on case, apa kasusnya. Ketika kita berbicara mengenai pernikahan, maka pernikahan itu dua saksinya. Nah, apakah dua saksi itu bukti? Bisa juga. Nah, yang menjadi pertanyaan, di KUHAP itu, dia tidak berbicara dua saksi, tapi berbicara dua alat apa Kosar? Bukti. Kosar dua alat apa Kosar? Bukti. Ya, dua alat bukti. Nah, seperti di Islam, ketika berbicara mengenai zina harus dibuktikan oleh empat orang saksi. Lah kalau cuma dua orang saksi apakah bisa? Bisa nggak, Bang? Kalau di KUHAP kurang tahu Pak. Cuman Ya, kalau di di Al-Quran, di Al-Quran, Pak, di Al-Quran. Saya tanya Al-Quran. depend on case Pak kayak tadi Pak. Kayak nikah tadi Nah, boleh dua saya orang. tanyanya yang berzina, nggak Oh depend on zina, case zina lagi. enggak Pak? Zina kalau nggak salah yang tertuduh berzina itu empat orang saksi Pak. Berarti harus empat orang saksi. Dia benar-benar melihat kan. Benar Pak. Berbeda dengan di KUHAP, dua orang saksi atau satu saksi, satu alat bukti itu sudah bisa mengatakan orang itu berzina. Karena di situ bukan dua saksi. Statement KUHAP itu, redaksional pasalnya tidak menyatakan dua orang saksi. Tapi minimum dua alat bukti. Satu orang saksi atau visum saja, satu saksi, satu visum, itu sudah bisa dianggap Berzina. berzina bagi KUHAP. Yang penting apa esensi zina itu? Anwar, yang dimaksud berzina itu apa Anwar? Kalau di ayat itu yang dimaksud berzina itu ya wato, Watok itu apa? berhubungan. Ya berhubungannya itu apa yang berhubungan?
berhubungan suami istri. Ya, berarti kan ibaratnya kalau berhubungan suami istri, secara spesifik yang dikatakan berzina di dalam Islam masuknya kemaluan laki-laki ke Ya, timba kemaluan. masuk sumur, Pak. Timba masuk sumur istilahnya. Iya, masuknya kemaluan laki-laki ke perempuan. Kalau nggak masuk berzina nggak? Kalau nggak masuk, Enggak. Kategorinya masih masuk zina, Pak. Soalnya kan zina kan banyak jenisnya. berarti Cuman memang dia bisa dihukumi zina dong. Bagaimana dengan hadis Rasulullah? Mungkin kamu tidak Enggak, memasukkan. Pak. Enggak masuk zina itu, Pak. Gimana, Rian? Masuk zina, Pak. Tidak masuk zina kalau belum dukul. Iya, dukul. Nah, tapi kalau di KUHP, kalau di KUHP yang dikatakan berzina itu seperti apa, Rian? Yang gimana, Pak? Di dalam KUHP yang dikatakan berzina itu seperti apa? Kalau yang KUHP saya kurang paham, Pak. Mungkin kalau Kalau saya ditanya fikihnya saya nggak bisa jelasin. ya kalau fikihnya itu kan hukum jinayahnya jelas. Zina itu kan dikatakan berzina masuknya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan. Harus masuk. Tidak boleh kalau nggak masuk. Itu baru bisa dihukumi zina. Nah, bagaimana kalau kita berbicara dalam konteks KUHP? Cara pembuktian zina itu seperti apa? Visum, Pak. Kalau sekarang. Visum. Nah, sekarang saya kaitkan dengan hukum Islam. Kalau di dalam hukum pidana Islam, berlaku nggak itu visum? Karena kesaksian di dalam Islam itu minimal ada 4. Nah, ini kalian tulis buat buat jurnal, buat artikel. Bagaimana noveltis kebaharuan di dalam hukum Islam itu? Apakah hukum Islam itu stagnan? Apakah fikih itu tidak berubah? Apakah masih menggunakan prinsip-prinsip lama? Kalian ini kan dari Sudan, literasi Arabnya lebih bagus. Kalian tulis itu jadi artikel, submit. Enak kalian. Nanti mau lanjut S2 ke luar negeri, kalian sudah ada publikasi. Mau lanjut S2 di Indonesia. Karena sejatinya akademisi itu menulis. Menulis berdiskusi, menulis diskusi. Begitu, lanjut kita balik ke pembuktian. Tadi pembuktian itu istilah Inggrisnya evidence atau proof. Nah, yang kedua istilah Belandanya bewijs. Karena kita punya teman orang Belanda, Syahrul Ibrahim. Dia mengatakan bewijs. Nah, yang menjadi pertanyaan, dua alat bukti diikuti dengan keyakinan hakim, itu maksudnya apa? Apa, Nip? Apa, Nip? Tadi Pak, apa tadi Pak? Dua alat bukti diikuti dengan keyakinan hakim, itu maksudnya apa? Bahwasannya ya hakim yakin bukti-bukti ini benar adanya. Kau, Sar, maksudnya gimana, Sar? Gimana, Pak? Loh, kok gimana? Kamu kalau ditanya senyum, 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 senyum. Saya butuh jawaban kamu, bukan senyum kamu. Yang saya tanya, kalau pasal yang saudara bacakan itu dua alat bukti diikuti dengan keyakinan hakim, itu apa maksudnya? Ya diikuti dengan keyakinan hakim kalau dia tidak bersalah. Ya berarti kalau dikaitkan dengan pembuktian, apanya itu yang dipermasalahkan? Kesaksiannya itu salah gitu. Kesaksian dari Kok penggugat kesaksiannya lagi? yang Apakah dituduh, yang didakwa, yang didakwakannya itu salah. yang didakwakan itu kan udah benar tuh bunyi teksnya itu yang didakwakan. Minimum dua alat bukti diikuti dengan keyakinan hakim. Berarti dua alat bukti dan keyakinan hakim itu kita berbicara apa, Reja Fahlevi? Apa aja? Kurang tahu, Pak. Mungkin kekuatan keabsahan bukti-bukti yang ditunjukkan itu dinilai benar
oleh hakim. Paksaan lagi. Yang saya tanya berarti kita tuh berbicara apa? Kalau dua alat bukti diikuti dengan keyakinan hakim, berarti itu tuh apa? Apa, Anissa? Anissa, Iya, Pak. apa? Gimana, Pak? Punten saya tadi nggak dengar. Dua alat bukti diikuti dengan keyakinan hakim, itu maksudnya apa? Berarti kita berbicara dalam konteks, Pembuktian, iya paham pembuktian apanya gitu loh. keterangan saksi. Keterangan saksi lagi. Helmi, Hadir, Pak. iya saya tanya kamu, bukan tanya hadirnya. Ya, dua alat bukti plus Keyakinan hakim itu kita keyakinan berbicara hakim dalam itu konteks apa? jatuh pidana. Jatuhkan pidana. Ini masih kita berbicara bukti loh, belum menjatuhkan pidana. Syahrul, Ya Pak. dua alat bukti diikuti dengan keyakinan hakim, itu kita berbicara dalam konteks apa? KUHP Pak. Kok KUHP? Pembuktian itu emang di KUHP, Kausar? Kuhap di Kuhap, Pak. KUHP. Kok saudara Ya Pak, berbicara maksudnya. KUHP? KUHP itu tidak berbicara bukti. Ya Pak, mirip-mirip soalnya. Loh kok mirip-mirip? Beda jauh. KUHP itu hukum pidana apa? Pidana, Ya hukum pidana apa? Tahu, KUHP juga hukum pidana. KUHP itu hukum pidana apa? KUHP hukum pidana apa? Kata saudara kan mirip-mirip. hukum Anissa, pidana mencakup aturan hukum. KUHP itu hukum pidana apa? Hukum pidana material. Nah, kayak gitu, hukum pidana material. Kalau KUHP, Formil, Pak. hukum pidana formil. Nah, kalau KUHP dia berbicara substantif. Kalau KUHP bicara apa, Syahrul? Lupa Pak. Lupa, saudara ini gimana? Anwar, Ya, Pak. kalau KUHP kita berbicara apa, Anwar? Hukum acara, Pak. Ya hukum acara itu berarti kita berbicara Beracara. ya beracara seperti itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai hukum acara pidana atau prosedur law, nah di situ kita sampai kepada pembuktian. Nah, yang dimaksud dengan pembuktian ini kenapa perlunya dua alat bukti dan diikuti dengan keyakinan hakim, pada hakikatnya pembuktian kita, teori pembuktian kita emang mengharuskan seperti itu. Karena teori pembuktian kita itu apa, Tikal? Iya, Teori Pak. teori pembuktian dalam hukum acara pidana itu apa? Gak tahu, Pak. Kok nggak tahu? Saudara ini jawab nggak tahu. Aneh saudara ini. Apa, Anwar? Berdasarkan keyakinan hakim, Pak. Kok berdasarkan keyakinan? Saya tanya teori pembuktiannya. Berdasarkan keyakinan hakim, dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan hakim itu, iya itu ada teorinya. Apa nama teorinya? Anissa, Ya, Pak. apa nama teorinya? Dua alat bukti diikuti dengan keyakinan hakim. Teori pembuktian subjektif, Pak. Gini, saya pancing saudara. Ada 4 teori hukum pembuktian. Bowies teori. Yang pertama adalah
positif Wetterlich-Bowis teori, yaitu pembuktian secara positif. Yang kedua adalah Kompension Raison, berdasarkan keyakinan hakim dan rasional. Yang ketiga adalah Kompension in time, hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Yang keempat, negatif Wetterlich-Bowis teori. Jadi yang mana pembuktian kita itu? Yang mana, Nisa? Berarti teori pembuktian murni ya, Pak? Ya, semua teori pembuktian itu pada hakikatnya kan ada 4. Yang pertama positif, yang kedua kompension in time, yang ketiga kompension ration, yang kelima negatif Wetterlich-Bowis teori. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, pembuktian di Indonesia itu 2 alat bukti diikuti dengan keyakinan hakim. Nah, kalau dalam hukum perdata, pembuktian itu adalah positif Wetterlich-Bowis teori. Karena dia dikunci dengan bukti formil. Beda dengan pidana. Perdata itu yang dicari kebenaran apa, Nisa? Iya. Kebenaran apa yang dicari dalam hukum perdata? Kausar? Kebenaran apa, Kausar? Anwar? Kebenaran. Apa? Kebenaran apa? Anwar? Kebenaran apa? Rian, Rian. Gimana Pak pertanyaannya Pak? Agak. Yang dicari dalam hukum perdata itu kebenaran apa? Kebenaran ini Pak, secara data. Ya, secara data itu kebenaran apa? Material Pak. Material. Material itu apa sih? Saudara paham nggak sih? Artikel. Kebenaran yang dicari, kan saudara udah bilang secara data. Berarti kalau suratnya lengkap, harus lengkap. Administrasinya harus lengkap. Kebenaran Artikel. formil, Pak. Ya, kebenaran formil. Apa itu kebenaran formil, artikel? Kebenaran formil yang didasarkan pada formalitas-formalitas. Ya, berdasarkan bukti-bukti formal. Itulah hukum perdata. Itulah hukum acara perdata. Tetapi ketika kita berbicara dalam konteks hukum pidana atau hukum acara pidana, lebih tepatnya hukum pembuktian, yang dicari di dalam hukum pidana itu apa? Apakah kebenaran formil atau kebenaran material? Apa yang dicari di dalam hukum pidana? Ya kan saudara udah jawab tadi. Kalau perdata formil, kalau pidana apa? Material. Hah? Material. Ya, kebenaran material. Apa itu kausa kebenaran material itu? Kebenaran yang seimbang antara hukuman dan kesalahan. Kok kebenaran yang seimbang? Anissa, kalau formil itu kan kebenaran secara formil, secara prosedural. Kalau pidana, kebenaran material itu apa? Kebenaran material pidana, Pak. Iya, kebenaran material itu apa? Yang dicari di dalam hukum pidana adalah kebenaran material. Nah, kebenaran material itu apa? Kejadian-kejadian yang terjadi dalam tindak pidana yang sebenar-benarnya. Ya, berarti kebenaran apa? Yang Material, sebenar-benarnya. Ya, kebenaran yang sebenar-benarnya. Itulah yang dicari di dalam hukum pidana. Beda dengan hukum perdata. Kebenarannya hanya kebenaran formil. Kalau ada surat jual belinya, ada bukti pembeliannya, sah. Orang bercerai, ada akta cerainya. Boleh nggak dikawini? Boleh, sah. Orang menikah, ada bukti nikahnya, buku nikahnya, sah menikah.
Itulah hukum perdata. Tetapi kalau dalam konteks hukum pidana, yang dicari itu adalah kebenaran material. Seandainya, seperti yang dikatakan Anissa tadi, pembunuhan. Nggak cukup dengan surat-surat. Benar nggak dia membunuh pakai pisau? Pisau apa yang digunakan dia untuk membunuh? Bagian mana tubuh dia yang ditikam? Kapan dia meninggal? Jam berapa? Itulah yang dicari di dalam hukum hukum pidana. Sehingga pembuktiannya itu, Boyce teori, teori pembuktian di dalam hukum pidana itu beda dengan hukum perdata. Kalau hukum perdata itu positif Wetterlich Boyce teori, lebih mengedepankan bukti formal, jadi keyakinan hakim mengikuti bukti formal. Tetapi tidak ketika kita berbicara di dalam konteks hukum pidana. Di sini subjektif hakim lebih tinggi daripada positif Wetterlich Boyce Boyce teori. Lantas bagaimana dengan convention in time? Convention in time itu berkembang di Amerika. Jadi keyakinan hakim itu berdasarkan hati nurani dia. Dia tidak terikat oleh jurispruden atau undang-undang. Kalau dia melihat itu benar, ya udah. Nah, lantas bagaimana dengan convention raison? Biasanya convention raison ini tidak digunakan untuk tindak pidana berat, hanya untuk tindak pidana ringan yang logis. Benar nggak dia menerobos lampu lalu lintas? Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, apakah yang menilang itu manusia sekarang? Dengan perkembangan artificial of intelligence, teknologi, nano, big data, robotik, dulu yang menilang itu polisi. Sekarang polisi menggunakan alat sensor. Apa itu namanya, Aulia? Belum tahu, Pak. Ada yang mau jawab? Etle. Jadi saudara tidak bisa lagi apa namanya nerobos lampu merah walaupun tidak ada polisi, tapi sensornya bisa membaca. Begitu. Oke, saya izin buka PPT. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak PPT saya? Kelihatan, Pak. Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Pembuktian di dalam hukum pidana. Ketika kita berbicara dalam konteks pembuktian, apa yang harus dibuktikan hari ini? Raid? Hanif, apa yang harus dibuktikan nih hari ini? Kita berbicara dalam konteks hari ini, apa yang harus dibuktikan? Jadi konteksnya apa, Pak, hari ini? Ya terserah, terserah saudara. Ah. Saudara mau jawab apa? Kemampuan, Pak. Apa? Dan tekad. Kemampuan. Nah, Raid, Hanif ingin membuktikan kemampuan dan tekad. Kalau Lutfiana? Lutfiana, apa yang harus dibuktikan hari ini? Bara? Lutfiana, apa yang harus dibuktikan hari ini, Lutfiana? Suaramu masih ke mute. Suaramu masih ke mute, Lutfiana. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada.
Kenapa tidak ada? Kan kita belajar hukum pembuktian. Ya saya membolehkan kalian menjawab apapun. Hanif tekad. Kalau kamu apa? Pak Lepi, Iya, Pak. apa yang harus dibuktikan hari ini? Kehadiran, Pak. Kehadiran. Kehadiran siapa? Kehadiran saya dalam Zoom ini, Pak. Hmm, Kehadiran kamu dalam Zoom ini. Anwar. Apa War? Anwar Jolani. Probabilitas, Pak. Apa? Probabilitas. Mobilitas. Apa pandangan saudara Anwar ketika melihat ini? Seorang ibu bersama dua anaknya, Pak. Ya, seorang ibu bersama dua dua anaknya. Tanpa di sini berbagi suka duka saling sidang Apa hubungannya dengan hari ini? Hari Ibu, Pak. Ya, Hari Ibu. Kenapa saya memilih video ini? Kenapa, Kausar? Membuktikan cinta kita kepada ibu. Ya, pasti setiap orang cinta kepada ibunya. Maksudnya kenapa dua laki-laki dan satu ibu? Ya, pas Canda tuh, Pak. Apa? Halo? Atikal, kenapa Atikal? Mungkin karena Bapak punya saudara laki-laki, jadinya Bapak sama adiknya atau Bapak sama kakaknya. Ya, saya punya saudara laki-laki. Nah, kalau menurut Atikal, yang baju merah ini, yang mana saya Atikal? Yang ini atau yang ini? Yang ada gambar bolanya ini nih Pak, yang sebelah kiri. Apa kanannya? Kalau dari saya sebelah kanan. Yang ini, yang ada Mickey Mouse-nya ini? Ya, Ya, saya yang ini, adik saya yang ini ibu saya. Nah, ini menggambarkan hari ibu, karena saya cuma dua saudara, saya sendiri dan adik saya. Nah, ini ibu saya. Nah, itulah gambaran seorang anak yang jauh di perantauan, yang merindukan ibunya. Apa makna ibu bagi saudara Anwar? Sebentar, Pak, sebentar. Anwar masih punya ibu? Kausar? Masih, Pak. Apa makna ibu bagi Kausar? Inspirasi. Inspirasi. Kalau Anwar? Motivasi sih, Pak. Motivasi. Lutfiana? Panutan, Pak. Panutan. Nah, begitulah sesukses apapun seorang anak itu tidak bisa lepas dari pengorbanan, perjuangan, derayan
doa air mata dari seorang ibunya. Kita belajar hukum pidana, hukum acara pidana, berbicara mengenai pembuktian, kita hafal negatif, eterlik, Bowis teori, asas-asasnya. Tapi ketika disuruh membuktikan cinta kita terhadap orang tua kita, terkhusus ibu kita, terkadang kita bingung bagaimana cara membuktikan kepada ibu kita. Nah, ini saya baru buat tadi sebelum kuliah. Kepada siapakah kita harus berbakti? Kepada siapa, Kausal? Ibu, Pak. Pada kedua orang tua. Iya, tapi yang pertama ibu. Ya. Kenapa Kausal menjawab yang pertama itu ibu? Ya, karena ya jasa ibu paling besar yang sudah melahirkan kita. Terus juga hadisnya kan juga kita diminta untuk taat apa namanya kepada ibu, ibu baru ayah gitu. Ya, benar. Karena perintah Nabi, hormatilah ibu. Ibu. Ya Rasulullah, ahakun nasi bihusni sohibati. Ya Rasulullah, siapa orang yang aku harus hormati? Pakolan Nabi, um, ummi, umuka, ibumu, ibumu. Sampai tiga kali. Nah, ini hadisnya. Ibumu, ibumu, kemudian ayahmu. Nah, berhubung hari ini hari ibu, ya apa salahnya kita mengatakan cinta kita terhadap ibu kita. Selamat hari ibu diucapkan, mohon maaf, minta ridho kepada ibunya, minta ampun kepada ibunya, karena ridho Allah itu ridho walidain. Saya mengajar hukum pidana, saya yakin kalian bisa baca sendiri, gitu loh. Tapi bagaimana untuk mendapatkan ridho dari orang tua itu yang harus kita kita cari. Kita ngebaca, kita belajar banyak pun, kalau kita lupa dengan orang tua kita, ya gimana? Sementara tingkat hakikat orang berilmu itu tidak bisa jauh dia dari orang tuanya, selalu berbakti. Adakah ulama yang durhaka terhadap orang tuanya, terkhusus ibunya? Nggak ada. Walaupun jarak kita jauh dengan orang tua kita, setidaknya di hari ibu ini momentum. Walaupun pada hakikatnya ini hanya simbol. Tidak ada hari ibu sebenarnya. Hari ibu itu setiap hari. Tapi ayolah kita buktikan rasa cinta kita terhadap ibu kita. Dan saya membuktikan rata-rata orang besar yang saya ketahui, yang saya kenal, pasti memiliki hubungan emosional, psikologis yang sangat dekat dengan ibunya. Beberapa orang, mau guru besar, profesor, dan lain sebagainya, pasti rata-rata memiliki hubungan emosional yang cukup dekat dengan ibunya. Seambaradul apapun dia, jangan sampai dia jauh daripada ibunya. Saudara tahu ini siapa? Sudah, Pak. Atikal? Nggak tahu, Pak. Apa? Nggak tahu, Pak. Kausar, saya di kelas dulu pernah bilang kalau saya itu punya guru. Siapa nama guru saya, Kausar? Hmm, siapa ya Pak lupa namanya. Siapa nama guru saya, Kausar? Sebentar. Ada yang tahu siapa nama guru saya? Atikal? Prof Nggak siapa? tahu, Pak. Prof siapa? Wah, nggak lulus ini kalau nggak tahu. Siapa namanya? Kausar?
Profesor Dr. Barda Nawawi Arif SH. Ya, beliau ini dalam usianya yang ke-81 dan pada saat itu ibunya udah sakit-sakitan. Beliau menerima gelar profesor dari Universitas Diponegoro. Dan apa yang dulu dia jemput bukan Pak Rektor, bukan Pak Presiden, bukan Pak Menteri, bukan Bu Dekan, tapi yang dia jemput adalah ibunya. Karena dia sadar ibunya lah yang membuat dia hingga menjadi seperti ini. Nah, pagi tadi dia WA saya. Apa isi WA-nya? Andre, ibu adalah ratu tak bermahkota di kepala. Namun kakinya bertelapak surga. Maksudnya itu apa, Kausar? Ya, ibu memang apa namanya? Memang tidak punya gelar atau misalnya tidak punya eh apa namanya? Ya, gitu. Gimana ya, Pak? Tapi berkaki surga, maksudnya surga kita ada di telapak kaki ibu, gitu, Pak. Itu, Pak. Iya, surga itu udah Allah tampakkan di dunia ini. Yaitu ibu kita itu adalah bentuk surga yang objektif, yang realitas. Mata kita bisa melihatnya. Yaitu ibu kita. Itu inti dari omongan Prop ini. Ayolah selagi kalian masih ada surga kalian di dunia, kalian rawat itu surga kalian. Begitu. Nah, karena Prop bilang kayak gitu, Andre, kalau pendapat Andre tentang ibu gimana? Ibu tuh apa? Saya jawab, ini bu saya. Apa? Artikel bisa dibaca? Ibu adalah malaikat yang berwujud manusia. Iya. Apa maknanya itu? Apa artikel? Ya, ibu tuh bagaikan malaikat, sedangkan malaikat sendiri kan kalau misalnya secara apa artinya kan malaikat itu gaib, hal yang gaib kan. Tapi ibu itu merupakan malaikat tapi yang berbentuk manusia gitu. Ya, berarti sama kayak surga tadi. Oh, kata Probarda kita satu pemikiran. Ya udah, akhirnya artikel lulus pokoknya. Karena dia bisa mendefinisikan ibu dengan apa yang saya maksud. Semua lulus kalau sayang dengan ibunya. Nah, kemudian saya tanya ke ketua kelas. Ini ada yang tahu? Siapa? Ada yang tahu? Ada yang kenal ini siapa? Ada yang kenal ini siapa? Kausar ini kenal siapa? Enggak, Pak. Kok kamu nggak kenal sama ini? Enggak tahu. Ketua kelas kalian siapa? Abdul Aziz. Yang cowok? Reja kenal sama ini? Iya Pak, kenal Pak. Siapa? Abdul Aziz Pak. Abdul Aziz. Rian, siapa ini Yan? Aziz, Pak. Ya, Abdul Aziz, ketua kelas kalian. Saya WA. Jis, kirim foto kamu sama ibumu. Ibu tuh menurut Aziz apa? Ini jawaban Abdul Aziz. Ibu adalah segalanya. Berarti include jawaban dari Prof. Barda sama saya di cover semua oleh Abdul Aziz. Nah, itu Abdul Aziz bilang ibu adalah segalanya. Kalau saya chat semua nggak mungkin, ketua kelasnya aja. Back to pembuktian. Bisa dibaca, Kausar, ini apa? Bisa. Coba baca. In criminalibus probationes dedens luce clariores.
Apa artinya? Dalam kriminalitas, nggak Apa tahu. artinya? In criminalibus, dalam perkara pidana. Probationes beden esse luce clariores. Alat bukti itu harus lebih lebih terang daripada cahaya. Itulah asas pembuktian di dalam hukum pidana. Alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Ketika kita berbicara perdata beda, pidana beda. Tidak boleh di dalam pidana itu prejudice, 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 memfitnah dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Beda sama perdata. Dia surat, surat, surat. Tapi pidana in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Alat bukti harus lebih terang daripada cahaya. Seandainya saya tanya seorang suami memiliki istri, istrinya menuduh suaminya ini belum selesai dengan masa lalunya. Benar atau tidak, Kausar? Kausar? Tidak, Pak. Ya tidak benar, benar jawabannya. Karena kalau seorang istri ingin menuduh suaminya belum selesai dengan masa lalunya, harus in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Harus jelas buktinya. Tidak boleh prejudice-prejudice. 184 ayat 2. Sesuatu yang umum itu tidak perlu dibuktikan lagi. Contohnya cinta suami kepada istrinya. Itu nggak perlu pembuktian. Nggak boleh menuduh-nuduh dan lain sebagainya. Nah, ini karakter pembuktian relevan. Ya, buktinya harus relevan. Kalau pembunuhan, masa bukti perselingkuhan yang dihadirkan? Bisa hanya sebagai kausalitas. Tapi berkaitan nggak dengan pembunuhan itu? Yang kedua, admissible. Buktinya dapat diterima. Ini pokoknya kalian baca-baca saja. Nanti PPT ini saya jelaskan. Nah, ini pasti keluar. Bewis teori itu teori pembuktian. Yang pertama, positive Etherlake Bowis teori. Yang kedua, convention in time. Yang ketiga, convention reason. Yang keempat, negative Wetterlich Bowis teori. Nah, hukum pidana itu ada di 4. Negatif Wetterlich Bowis teori, hukum acara pidana Indonesia. Tuh, saya kira cukup karena waktunya sudah maghrib. Saya cukupkan perkuliahan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila selama perkuliahan saya memiliki kesalahan dalam penyampaian, kesalahan ilmu, kesalahan akhlak dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Sukses semua buat kalian yang sebentar lagi mau ujian. Banyak-banyak berdoa, minta restu ibunya, minta restu orang tuanya, semoga mendapatkan hasil terbaik. Kalian jangan memikirkan ujian saya open book karena kalian online. Saya kasih soal open book. Silahkan buka buku referensi dari manapun dan saya tidak mungkin meluluskan kalian. Pasti lulus. Walaupun pengajaran saya ya mungkin terkesan terlalu lembut, saya mohon maaf. Saya kurang begitu tegas sama kalian, kurang begitu strict sama kalian. Saya mohon maaf. Mohon maaf ya Kausar kalau saya dalam pengajaran ini cukup lembut, cukup halus. Saya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Pak, sama-sama mohon maaf juga Ada yang mau ditanyakan? segala kesalahan yang kita lakukan. Ya, saya maafkan. Sebelum kalian minta maaf, udah saya maafkan. Saya orangnya pemaaf kok. Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Kalau tidak ada, ya saya kira cukup sekian. Semangat ujiannya. Semangat berlibur. Selamat berlibur.
Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga ibadahnya, tetap jaga hafalannya. Saya mohon maaf. Sekali lagi, saya ucapkan good luck, syukran jazilan, jazakumullah khairan, wallahu muwafiq, ila aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Sukses selalu. Lutfiana, Kausar, teman-teman semua, Albara, sukses ya. Jangan mudah. Amin. Semuanya sukses. Yuk. Bye. Sukses ya Sarul, sukses. Ya, tentunya kami akan ajak Anda bagaimana melihat keseruan dari para pendukung dari pasangan calon yang akan kami hadirkan. Ini adalah dari Posko 02 terlebih dahulu bersama